Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita masih diizinkan untuk bisa berhadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan nampaknya pada malam ini kita melihat bahwa ada putaran perubahan di bulan Ramadan. Karena biasanya di 10 malam pertama itu semaraknya luar biasa di masjid-masjid, namun di beberapa masjid sudah terjadi kemajuan-kemajuan, ya, kemajuan shaf. Dan mudah-mudahan berapapun jamaah yang ada di Jami'ul Wafa ini, awalnya seperti itu, nanti juga akhirnya seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang berubah, kecuali mungkin ada yang pulang kampung atau mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Tapi kita berharap mudah-mudahan ada konsistensi, ada istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah tarawih ini sunnah, tapi ini tidak datang kecuali setahun sekali. Jadi sangat rugi bagi kita kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat ini kalau alasannya itu adalah alasan yang receh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan pembahasan puasa, tarawih, dan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Cuman ada satu hal yang nanti ingin saya sampaikan di belakang kenapa saya membahas ini. Kalau kita melihat dalam perjalanan kita sebagai seorang Islam, kita itu dalam Islam itu hanya membutuhkan 2 instrumen supaya kita itu bisa terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal. Yang kedua adalah akal itu ternyata tidak cukup, sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita itu untuk bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 instrumen, ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kita punya akal, disebut dengan al-aqlus salim, akal yang saleh, yang sahih, akal yang benar. Dan yang kedua ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bergabung 2 hal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita itu akan terus istiqamah, akan terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 170, ketika ada orang yang mengatakan, kami ini kan hanya mengikuti agama nenek moyang kami, ini tata cara nenek moyang kami, ini adalah tradisi nenek moyang kami. Apa yang Allah sebutkan di akhir surat ini? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, apakah kalian tidak tahu bahwa nenek moyang kalian itu la yaqiluna syai'an, enggak menggunakan akalnya, wa la yahtadun, dan tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin saya sampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ini melihat di bulan Ramadan, saya selalu melihat bahwa di bulan Ramadan ini ada saja upaya-upaya yang upaya ini
melemahkan umat Islam. Tapi kalau umat Islam yang pertama mungkin logikanya sekarang ini dipermainkankah, atau mungkin logikanya rendah dan sebagainya, pemikirannya rendah, sehingga saya itu kok rasanya melihat hampir setiap polanya di bulan Ramadan seperti itu. Bagaimana polanya? Polanya itu adalah melemahkan umat Islam, tapi pura-pura dengan bermain ayat apa dan sebagainya, tapi itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Sebelum saya ingin masuk jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menukilkan dua hal. Yang pertama, ada tulisan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi, hafizahullah, beliau masih hidup. Ya, ada bukunya itu tentang apa yang terjadi di zaman-zaman yang baru inilah, tidak jauh, di zaman penjajahan ketika itu. Nah, di zaman penjajahan itu ada salah seorang ulama, yang ulama ini mungkin satu, entah pikirannya kacau, entah pikirannya itu sudah konslet dan sebagainya, sehingga ada ulama yang dia bersyukur atas penjajahan Perancis di atas Afrika, wabil khusus di Mesir. Kan salah satu penjajah Mesir itu kan Perancis. Ya, dia berbangga dan dia itu bersyukur. Dia katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada penjajah, dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan orang-orang asing itu ke Mesir untuk mengurus politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga kita itu bisa fokus ibadah. Coba itu. Dia merasa bahwa Islam itu hanya sekedar di masjid, sholat, baca Quran. Bukan, itu tidak benar. Tapi Islam ini adalah bahkan satu-satunya agama yang paling lengkap petunjuknya itu Islam. Mau dari segi apa saja, mau dari segi ekonomi, mau dari segi pendidikan, mau dari segi sosial, ini adalah yang paling lengkap, Islam. Sehingga ini ada dua hal yang dibentur-benturkan. Yang pertama adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan orang-orang asing, yang orang asing ini akhirnya apa? Bisa mengurus politik, bisa mengurus negara dan sebagainya, sehingga kita bisa fokus beribadah. Sehingga ketika itu pantas saja penjajah Perancis itu bisa bercokol di Mesir. Ada cerita kedua, ini dari buku yang lain, karangan Dr. Taufik At-Tawil namanya. Beliau menceritakan bahwa Napoleon itu kan dia menjajah Mesir tadi. Napoleon ini akhirnya apa? Menggunakan strategi dan melihat kelemahan umat Islam ketika itu yang mungkin malas berpikir. Dia buat selebaran. Dia katakan segala puji bagi Allah. Bayangkan Napoleon mengatakan segala puji bagi Allah, ya, yang telah mendatangkan kami ke Mesir ini. Dia katakan seperti itu. Bayangkan ini bahasa musuh seperti ini. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Kalian tahu bahwa penjajahan Perancis di atas Mesir ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kalian apa? Kalian harus terima takdir Allah. Ya, janganlah kalian itu mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takdir Allah kepada kalian. Ya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang dia itu seolah benar, tapi itu melemahkan perjuangan umat Islam. Nah, sebagai penutup ini karena kita ingin sampai ke poin yang ingin saya sampaikan adalah ternyata pola itu digunakan setiap bulan Ramadan. Entah apa momennya, itu ada yang digunakan di bulan Ramadan. Yang membuat saya itu akhirnya sekarang ini tergerak untuk ini kok pola ini, kenapa pola ini akhirnya terus digunakan untuk melemahkan umat Islam. Ya, ini sedikit satu fakta yang para jamaah bisa melihat bahwa ada di salah satu platform media sosial itu ada satu video singkat, biasanya enggak sampai 2 menit ya, atau 3 menit lah mungkin paling lama. Itu dia mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Ini saya sebutkan di sini, dia adalah Menteri Pertahanannya Zionis. Ya, silakan nanti kalau mau dilihat bagaimana lengkapnya.
Tapi dia itu juga gitu, selama berpuasa ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Ini bayangkan Zionis nih, ngomongnya ya layaknya dia tuh seorang ustadz yang Masya Allah ya. Jadi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Inilah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ya kan? Bagus kan? Bagus nggak? Kalau kita tutup mata, kita nggak tahu siapa ada. Ternyata dia adalah Menteri Pertahanannya Zionis. Ya. Apa yang ingin dia sampaikan sini, dan ini adalah sebenarnya merusak satu hal yang selama ini kita yakini benar. Dia katakan seperti ini, ada dua poin yang saya tangkap. Ada banyak poin, tapi ada dua poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah gini, hendaklah di bulan Ramadan ini kita jangan bertengkar dengan tetangga. Kira-kira ngerti nggak arah kemana? Siapa tetangganya Zionis? Palestina, Gaza, ya kan? Jadi ini kita sekarang ini bulan ini kita jadi bertengkar nih. Jadi apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi," Masya Allah, kalah kita nih. Bahwa Rasul mengatakan, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian itu memuliakan tetangga. Ini kata-kata yang terjadi. Yang kedua apa? Di bulan Ramadan ini jangan banyak la tartakibul akhta, jangan banyak berbuat salah. Ya, jangan berbuat salah, jangan kalian itu menyerang, jangan kalian itu. Nah, jadi ini pola-pola ini, orang yang pertama kali yang terjerat dengan pola ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Ditambah lagi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan pada malam yang berbahagia ini, saya mengajak ini karena di sini banyak anak-anak muda. Itu anak-anak muda itu, ayo kita berpikir, ayo kita itu mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya berpikir tapi kita tidak mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya adalah ketika dia tidak dialasi dengan keimanan pada Allah, ujung dari kita mendewakan pemikiran itu akan menuju kepada ateis. Dan kita tahu bahwa sekarang ini gelombang ateisme itu begitu besar dan begitu luar biasa di dunia manapun. Maka kami berharap kepada anak-anak muda kami, antumlah yang nantinya insya Allah akan membendung hal-hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melaksanakan siyam, qiyam dan tilawatul Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.